Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat dengan nomor NPM 221506118. Di sini saya akan membuat video implementasi bagaimana untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 yang mana kita menggunakan Node MCU tipe ESP32 dan dihubungkan ke Blink. Nah, di sini kita akan melakukan analisa tentang suhu yang ada di ruangan ini selama 24 jam. Kemudian di sini kita akan membuat fitur notifikasi dalam bentuk lampu LED yang mana apabila dalam kondisi tertentu akan menyalakan LED gitu. Lalu di sini kita juga akan membuat notifikasi apabila terdapat suhu yang tidak normal atau abnormal dalam ruangan ini. Berikut untuk rangkaiannya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri di sini beberapa alat yang kita butuhkan antara lain di sini terdapat breadboard, kemudian di sini terdapat sensor suhu dengan tipe DHT11, kemudian ada Node MCU dengan tipe ESP32, lalu ada 3 lampu LED sebagai indikator, yang mana hijau akan sebagai indikator apabila suhunya rendah, kuning sebagai indikator apabila suhunya sedang atau hangat, kemudian merah apabila suhu di ruangan adalah tinggi atau panas gitu. Kemudian di sini ada coil jumper dengan tipe male to female yang digunakan untuk menghubungkan antara Node MCU dengan LED pada breadboardnya. Jadi kita mungkin mau siap mulai rangkaiannya. Di sini kita bisa pertama menghubungkan sensornya dengan Node MCU-nya. Di sini terdapat 3 pin pada sensornya. Di sini ada plus yang mana kita hubungkan dengan VCC pada Node MCU-nya. Kemudian untuk main kita hubungkan ke ground pada MCU-nya. Dan untuk pin out-nya di sini kita hubungkan dengan pin digital pada Node MCU-nya. Berikutnya di sini kita rangkai lampu LED-nya. Lalu kita hubungkan lampu LED-nya pada Node MCU. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk menghubungkan pin ground ke arus negatif untuk LED-nya. Nah, jadi berikut penampakan untuk rangkaiannya. Setelah itu kita akan hubungkan rangkaian ini ke laptop, lalu kita melakukan pengkodean dengan menggunakan Arduino IDE-nya. Oke, baik. Jadi di sini untuk kode pada Arduino IDE-nya di sini yang pertama kita menggunakan 3 library. Yang pertama ada DHTH untuk sensor suhunya, ada Wi-Fi.h untuk menghubungkan ke Wi-Fi, dan juga ada Blink Simple untuk
menghubungkan ke Blink. Di sini untuk pendefinisiannya, di sini kita mendefinisikan untuk pin suhunya itu ada di pin 15. Lalu untuk tipe sensornya itu adalah DHT11. Untuk lampunya di sini ada tiga lampu. Yang pertama ada LED dingin. Di sini pada pin 16. Lalu ada LED sedang atau untuk suhu sedang di sini ada di pin 17 dan juga ada LED panas atau LED untuk suhu panas di sini ada di pin 18. Kemudian di sini ada koneksi WiFi-nya. Lalu di sini terdapat variabel itu adalah already notified yang digunakan untuk memastikan bahwa notifikasi yang nanti akan dikirimkan itu tidak akan dikirim secara berulang kali itu. Lalu di sini ada fungsi void sensor data yang digunakan untuk mengirimkan suhu dan kelembapan ke Blink. Lalu di sini ada kondisi yang mana digunakan untuk mengecek bahwa bacaan itu berhasil. Yang mana apabila di sini kondisinya gagal, itu akan menampilkan teks gagal membaca dari sensor DHT. Setelah itu, di sini terdapat pengiriman data ke Blinknya. Di sini ada virtual 0 untuk suhu dan juga virtual 1 untuk kelembapan. Lalu di sini terdapat kode untuk menampilkan output ke serial monitor, yang mana di sini akan menampilkan suhu dan juga kelembapan. Setelah di sini ada pengaturan untuk LED-nya. Di sini apabila suhunya kurang dari 28 derajat Celcius, maka akan menyalakan lampu LED dinginnya. Selain itu, apabila suhunya itu berada dalam rentang 28 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, kurang dari 35 derajat Celcius, di sini akan menghidupkan LED sedang. Lalu untuk kondisi lainnya, atau dengan kata lain, apabila suhunya lebih dari 35 derajat Celcius, di sini akan menyalakan LED panasnya. Lalu untuk kondisi else ini, jika kondisi variabel RG notified-nya ini false, maka akan mengirimkan notifikasi ke Blink-nya. Di sini peringatannya, notifikasinya peringatan suhu ruang terlalu panas. Saat ini di sini terdapat file setup-nya, di mana kita serial begin untuk memulai komunikasi serialnya. Dan ada kode yang digunakan untuk memulai sensornya. Lalu terdapat pengesetan LED pin-nya. Lalu di sini ada kode yang digunakan untuk menghubungkan ke Blink dan juga WiFi-nya. Lalu ada timer untuk mengatur berapa lama data sensor itu dikirim. Di sini selama 2 detik sekali. Oke, berikutnya di sini kita perlu mengatur untuk Blink-nya. Di sini kita pilih Utility Plates. Kita beri nama monitoring suhu ruang. Untuk tipenya ESP32, connection-nya Wi-Fi, dan description-nya ini opsional ya teman-teman. Kita klik down. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita ke device. Kita klik new device. Kita pilih from templates. Klik monitoring suhu ruang. Lalu kita create. Setelah itu di sini kita copy kodenya, lalu kita tempel ke Arduino IDE-nya. Setelah itu kita upload kode ini ke Node MCU-nya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi di sini proses uploadnya sudah selesai. Lalu kita bisa cek di serial monitornya untuk suhu saat ini. Oke, maaf tadi sedikit kendor. Jadi, nah, untuk suhu saat ini di ruangan itu 32,3 derajat. Oke, berikutnya di sini pada blinknya,
kita klik device, kita klik di dashboard. Untuk data stream, kita klik tambah data stream. Kita beri nama suhu. Tipe datanya kita ubah ke double, dan unitsnya kita ubah ke Celsius. Kita klik create. Kita buat satu lagi data stream untuk kelembapannya. Untuk data type-nya double, lalu untuk unitsnya kita ubah ke percentage. Kita klik create, lalu kita klik save and apply. Lalu kita klik edit lagi, lalu di sini kita tambahkan widget gauge untuk melihat suhu dan juga kelembapannya. Kita klik settings, baru kita pilih data streamnya suhu. Kita klik save. Lalu untuk kelembapannya, kita klik save. Setelah itu di sini kita tambahkan juga widget chart untuk melihat analisis data suhunya dalam waktu tertentu. Kita klik settings, dan di sini untuk suhu. Kita klik type-nya area, kemudian kita aktifkan y-axis-nya. Lalu kita enable juga zoom-nya dan juga solidity-nya. Kita klik save. Lalu untuk chart juga kita lakukan yang sama untuk kelembapan. Dan kita klik save. Setelah itu kita klik save and apply. Lalu bisa dilihat di sini untuk suhunya itu 31,8 derajat dan kelembapan 71%. Kita bisa cek di Arduino IDE-nya. Sini sama dengan yang ada tadi di Blink-nya. Setelah itu kita buat notification. Sini kita klik edit dashboard, kemudian kita klik events and notification. Kita klik create event. Untuk tamanya kita sesuaikan dengan yang ada di Arduino IDE-nya tadi. Sini suhu underscore tinggi. Untuk tab-nya kita pilih warning. Untuk deskripsi ini opsional. Lalu untuk notification-nya kita klik enable notification, email to device owner, terus notification to device owner, dan juga SMS to device owner.
Lalu kita klik settings. Di sini untuk limitnya itu everyone message akan dikirim tiap 1 menit. Lalu di sini untuk device page dan juga home screen-nya kita klik atau aktifkan juga. Kita klik create, lalu kita klik save and apply. Oke, sebelumnya untuk di sini suhunya itu berada pada 31,8 derajat, yang berarti suhunya itu sedang atau hangat atau normal, yang akan menyalakan lampu kuning pada um, boardnya. Nah, untuk notifikasi ini bisa ada beberapa tipe pengiriman. Yang pertama bisa melalui email, melalui SMS, dan juga yang ketiga itu melalui pop-up layar yang mana bisa dilihat juga di device handphone. Untuk itu kita bisa lakukan demonya. Oke, baik. Jadi berikutnya di sini untuk device handphone atau bagaimana untuk melakukan koneksi di handphone. Di sini kita klik monitoring suhu ruang atau device-nya. Lalu kita klik um, gambar tang di sini di atas. Lalu kita klik plus untuk menambahkan plus yang di bawah untuk menambahkan widgetnya. Di sini kita klik gauge seperti sebelumnya. Lalu kita pilih data streamnya. Yang pertama untuk suhu. Lalu kita tambah. Yang kedua untuk kelembapan. Kita tambahkan juga chartnya untuk suhu. Lalu untuk kelembapan. Lalu kita klik kembali. Lalu untuk suhunya di sini sama seperti yang tadi itu 31,8 derajat Celcius dan juga 71% untuk kelembapannya. Lalu untuk mengecek apakah notifikasinya berhasil, di sini kita uji coba untuk eh, sedikit memberikan pemicu untuk sensor suhunya. Oke, baik. Jadi di sini kita coba untuk memberikan pemicu atau kita beri sedikit suhu panas pada em, sensor suhunya untuk mengecek apakah notifikasi yang sebelumnya kita buat itu berhasil. Di sini bisa kita lihat bahwa suhunya itu perlahan naik.
Nah, apabila suhunya itu melebihi 35 derajat Celcius, maka akan memberikan notifikasi, lalu untuk warna lampunya itu akan berubah menjadi merah. Seperti itu. Oke, untuk berikut, oh ya, di sini juga terdapat email yang dikirimkan. Nah, di sini akan memberikan pesan peringatan, yakni suhu ruang terlalu panas. Itu. Oke, untuk berikutnya di sini kita akan lakukan monitoring untuk suhunya selama minimal 24 jam. Jadi untuk hasilnya kita akan tunggu hingga keesokan harinya. Oke, jadi di sini sudah 24 jam untuk pengambilan data suhu yang ada di ruangan ini. Sebenarnya di Blink itu kita bisa melihat data suhunya itu secara live. Di sini untuk suhu saat ini itu 31, derajat Celcius dengan kelembapan 71%. Kita juga melihat data selama 1 jam. Bentar. Oke, kita juga bisa melihat data selama 1 jam. Di sini untuk 1 jam ini suhunya sama, ada di 31,8 derajat Celcius, tapi untuk kelembapannya sedikit naik dari 69% ke 71%. Lalu untuk dalam 6 jam, di sini terdapat juga perubahan suhu, di mana suhunya di sini naik dari 32 ke 33 derajat Celcius, lalu turun hingga ke 31,8 derajat Celcius. Untuk kelembapan juga sama, itu ada perubahan dari 60-an persen di sini, dalam rentang 65 sampai 70%. Lalu untuk 24 jam atau 1 hari, di sini bisa kita lihat bahwa untuk suhu juga di sini cukup berubah, di mana untuk titik terendah sendiri itu ada di eh, 28,9 derajat Celcius, yang mana di sini ada di pukul 4 pagi hingga pukul 8 pagi gitu. Lalu untuk suhu tertinggi sendiri di sini ada di suhu 33,3 derajat Celcius, yang mana di sini ada di pukul 2.20 sampai 3.10 gitu. Lalu untuk kelembapan sendiri dalam 24 jam ini di sini kelembapan tertinggi ada di 83%. Ya, 83%, yang mana ini di sini ada di pukul 8 pagi. Di sini di pukul 8.30 pagi. Lalu untuk kelembapan terendah sendiri di sini ada di persentase 59%, di mana ini terjadi di pukul 2.30 hingga pukul 3.15, sama dengan di mana suhu ini mencapai titik tertingginya. Akan tetapi di sini untuk suhu tidak sampai melewati batas normal, di mana di sini untuk suhu tinggi sendiri saya tetapkan di atas 35 derajat Celcius. Akan tetapi di sini tidak sampai melewati batas tersebut. Namun juga di sini suhunya juga tidak sampai turun ke suhu terendah, di mana untuk suhu rendah sendiri saya setting di bawah 28 derajat Celcius gitu. Oke, jadi sekian video implementasi yang dapat saya buat atau saya berikan. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan dalam implementasi yang saya lakukan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.